ini siapa? Siapa murid yang dimaksud? Sebentar Pak, ya harus diulang-ulang ini. Ketiga Petrus dibuat kepada Yesus. Apakah yang akan terjadi dengan ini dia? Ya kalau aku menghendaki supaya tinggal dalam aku, itu bukan urusan, tetap engkau ikutlah aku. Ya ini Petrus ini Pak, karena dia bilang ikutlah aku. Maka tersebarlah kabar di antara saudara-saudara itu bahwa murid itu tidak akan mati. Tapi Yesus tidak mengatakan kepada Petrus bahwa murid itu tidak akan mati, melainkan jika kalau aku menghendaki supaya tinggal hidup sampai aku datang, dan itu bukan urusan. Ini Petrus Pak. Jadi murid yang dikasihi Petrus. Berarti Ini murid Petrus, yang menjadi karena dia- saksi. Coba Ikutlah lihat aku. ayat 21 Pak. Ketika Petrus melihat murid itu, gimana murid itu adalah Petrus? Coba lihat ayat 21 itu. Sebentar, ketika Petrus melihat murid itu, dia berkata kepada Yesus, Nah, masa murid Tuhan, itu adalah Petrus? iya, memang benar. Ada ayat sebelumnya, makanya kita harus ini diulang-ulang Pak, karena itu kan multi tafsir juga takutnya. Ayat 21, ketika Petrus melihat murid itu, ia berkata kepada Yesus, Tuhan, apakah yang akan terjadi dengan dia ini? Jawab Yesus, jikalau aku menghendaki supaya tinggal hidup sampai aku datang, itu bukan urusanmu, tetapi engkau, maksudnya Petrus, ikutlah aku. Maka tersebarlah kabar di antara saudara-saudara itu bahwa murid itu tidak akan mati. Tetapi Yesus tidak mengatakan kepada Petrus bahwa murid itu tidak akan mati, melainkan jikalau aku menghendaki supaya tinggal hidup sampai aku datang, itu bukan urusanmu. Sebentar Pak ya. Siapa murid itu? Siapa yang ngomong itu? Yang di ayat 24 itu yang ngomong sopo? Nah, silakan. Iya. Jadi Sebentar, Pak. sambil Anda pelajari, Anda pelajari aja dulu. Saya ingin baca ayat suci Al-Quran. Di dalam Al-Quranul Karim diterangkan Bismillahirrahmanirrahim. Ya ahlil kitab, lima talbisuna haqqa bil batil wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Jadi Al-Quran mengajarkan kepada kami umat Islam bahwa Allah menegur Bani Israel sebagai ahli kitab. Wahai ahli kitab, mengapa engkau mencampur adukkan antara hak dan kebatilan, dan mengapa engkau menyembunyikan kebenaran setelah engkau mengetahui? Jadi Al-Quran menerangkan pengajaran-pengajaran Nabi Isa alaihissalam itu disembunyikan. Lalu yang dimunculkan itu adalah karangan-karangan orang yang bukan kemudian merupakan firman Tuhan, tapi hanya kesaksian. Jadi penulis kitab Yohanes ini, buku Yohanes, itu bukan murid Yesus, tapi orang di luar daripada murid Yesus. Sehingga benarlah apa yang dikatakan oleh Al-Quran di dalam surah Al-Baqarah ayat 79, bahwa celakalah orang yang menuliskan sebuah buku lalu dikatakan ini dari Tuhan, padahal itu bukan dari Tuhan, itu adalah tulisan dia sendiri. Nah, inilah yang terjadi dengan kitab saudara. Ketika saudara mengatakan bahwa itu adalah tulisan Yohanes, ternyata kitab saudara sendiri yang menerangkan bahwa itu bukan tulisan Yohanes, tapi tulisan orang yang menerima kesaksian. Sedangkan saksi utama ketika dia menjelaskan tentang apa yang dia lihat, apa yang dia lihat terhadap penerima firman dari langit, itu bukan firman Tuhan. Itu bukan firman Tuhan, tapi kesaksian. Yang firman Tuhan itu adalah yang disampaikan langsung oleh penerima, dalam hal ini Yesus, kepada penulis atau kepada penghafal. Itu yang disebut firman Tuhan, yang diterima oleh nabi atau rasul atau utusan yang disampaikan kepada muridnya. Nah, yang terjadi di kitab Yohanes ini bukan Yesus yang menyampaikan kepada penulis, tetapi penulis menerima dari saksi. Berarti bukan Yesus. Berarti levelnya ini bukan firman Tuhan. Sederhana untuk memahami itu kalau yang kita gunakan adalah akal sehat. Silakan sahabat yang lain. Iya Pak, tapi di ayat 24 dijelaskan Pak, dialah murid yang memberi kesaksian tentang semuanya ini yang telah menuliskan, dan kita tahu bahwa kesaksiannya itu benar. Itu jelas itu Pak. Malah dikatakan banyak hal-hal lagi yang diperbuat oleh Yesus, tapi jikalau semuanya dituliskan satu persatu, maka agaknya dunia tidak dapat memuat semua kitab yang harus ditulis itu. Itu Pak, di ayat 24-nya di situ. Garis besarnya di situ penjelasannya. Nah, Iya, ini memang siapa murid iya. Yesus, itulah yang jadi, ya di sini kan juga antara Petrus atau ada entitas lain yang di sini. Tapi kalau di sini dia bilang ikutlah aku, itu bukan urusanmu tetapi engkau ikutlah aku. Itu merujuk kepada Petrus.
Iya, jadi gini. Itu maksudnya. Ini yang dituliskan oleh pengarang kitab saudara adalah kesaksian oknum saksi yang berbicara atau berinteraksi dengan Yesus. Sehingga narasi yang ada di dalam kitab saudara seperti misalnya di data nomor 23. Maka tersebarlah kabar di antara saudara-saudara itu bahwa murid itu tidak akan mati. Ini bukan firman. Ini pengantar penulis kitab saudara yang akan menjelaskan percakapan Yesus dengan muridnya. Ini bukan firman Tuhan ini. Ini adalah catatan pengarang yang menuliskan tentang kesaksian-kesaksian. Yang ada, saksian ini disampaikan oleh saksi kepada dia, sang penulis. Nah, ketika sang saksi bercerita kepada si penulis kitab, itu bukan firman Tuhan.